Dalam buku Matius bab 13, dikatakan bahwa Tuhan datang ke bumi ini dan menanam benih-benar Injil kebenaran. Namun, apakah yang musuh, yaitu iblis lakukan terhadap lalang pada waktu malam? Dia menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Apabila tunas bertumbuh, hamba-hamba datang dan berkata, "Tuan, bukankah kamu menaburkan benih baik di ladangmu? Mengapakah ada banyak lalang di antaranya? Mudahnya, mengapakah lalang ini tumbuh banyak?" Apakah yang Tuan itu katakan? Musuh yaitu iblis datang dan melakukan ini. Mereka bertanya, "Adakah Tuan mahu kami mencabutnya?" Dia menjawab, "Biarkanlah semuanya tumbuh bersama sampai musim menuai." Oleh itu, kepalsuan juga berkembang di bumi sekarang. Dia berkata, "Biarkanlah mereka." Pada waktu menuai, lalang akan dikumpulkan dan diikat untuk dibuang ke dalam api, tetapi gandum akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung surgawiku. Kalian, kita menyambut Paskah Perjanjian Baru. Paskah telah disambut oleh Yesus, Petrus, Paulus dan semua orang kudus gereja awal. Inilah kebenaran muktamad. Namun, karena sudah diramalkan bahwa musuh kita, yaitu iblis akan menaburkan kepalsuan di antara mereka, amaran apakah yang diberikan dalam buku Galatia bab 1? Jika seseorang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeza dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, bagaimana? Terkutuklah dia. Perkataan ini boleh ditafsirkan bahwa mereka akan kena hukuman kekal di neraka. Kita harus bersyukur kepada Bapa dan Ibu Surgawi yang telah membimbing kita untuk berdiri teguh dalam kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Agar kita dapat berlari ke arah surga yang abadi dengan iman yang betul, jauh daripada penderitaan kekal di neraka. Kita harus memberikan kemuliaan kepada Bapa dan Ibu. Dalam Alkitab, Rasul Yohanes melihat wahyu seperti itu. Mari kita buka buku Wahyu bab 7. Buku Wahyu bab 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka telah mencuci jubah mereka menjadi putih dengan darah anak domba." Ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dikatakan, mereka mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Apakah kebenaran yang membasuh dosa semua manusia, yang memakai pakaian yang dinodai oleh dosa, dan memberikan pengampunan dosa? Paskah ialah janji yang Yesus tetapkan dengan firman-Nya. "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa." Ia direkodkan dengan jelas dalam buku Matius bab 26. Nabi Zakharia menyatakan ayat ini dalam buku Zakharia bab 13. Bab 13 ayat 1. Pada waktu itu, hari itu dalam Alkitab merujuk kepada akhir zaman. Pada zaman Roh Kudus, akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Untuk membasuh dosa dan kecemaran. Dalam buku Wahyu bab 7 tertulis, mereka mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dapatkah membasuh dosa dan kenajisan dicapai tanpa kebenaran Paskah? Jika seseorang hanya berkata, "Dosaku telah diampunkan," adakah ia diampunkan secara otomatik? Jika seseorang menjerit, "Saya Presiden Korea Selatan," adakah mereka akan menjadi presiden? Tidak. Kalau seseorang berkata, "Dosaku telah diampuni," sepatutnya ada tanda yang jelas untuk diampuni. Seharusnya ada janji. Kita ialah pendosa yang harus menunggu kematian. Tetapi Tuhan sendiri datang ke bumi ini, menumpahkan darahnya untuk kita.
Segala-gala yang Dia tahan di atas salib telah terkandung dalam kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Hari ini, gereja-gereja berkata, bukankah cukup hanya percaya? Mengatakan saya percaya adalah terlalu kabur. Tiada piawaian atau cara boleh diukur. Sebab itulah Tuhan menubuhkan Paskah Perjanjian Baru sebagai peraturan. Tuhan telah membersihkan kita melalui kebenaran Paskah Perjanjian Baru dan membuka jalan mulia bagi kita untuk kembali ke tanah air syurgawi kita. Paskah mempunyai makna yang begitu besar. Jadi Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan memasuki kerajaan syurga, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga.